Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Muhammad Faiz Sodik. Wafi Abdul Razak. Qona Syuhada. Ibnu Qayyim Hamzah. Muhammad Halim Rashid. Muhammad Fayad. Farifar Farjad. Amrullah Azaki. Muhammad siapa ini? Muhammad Zakilullah. Mu'adz Zakilullah. Ya. Terus yang terakhir Muhammad siapa ini? Muhammad Salim. Ya, terima kasih. Sudah makan kan ya? Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan untuk bisa menikmati makanan ya. Ada beberapa saudara kita saat ini yang kena diabetes nggak bisa nikmati es krim, padahal enak es krim itu ya. Ada juga saudara kita itu yang kena kolesterol nggak bisa makan nasi goreng kambing, padahal enak itu. Alhamdulillah kita saat ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati semua itu ya. Alhamdulillah. Kemarin saya juga dari Mixu, enak sekali itu. Ya ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem keuangan, di mana sistem keuangan di Indonesia ini tidak pernah lepas dari yang namanya bunga bank. Dan sayangnya sekali di dalam Islam bunga bank ini masuk kategori riba, ya, karena riba itu ya segala sesuatu yang berarti tambahan. Ya, riba sendiri dari sudut pandang bahasa, riba itu berarti tambahan. Ya, the term riba originate from Arabic meaning increase, yang artinya tambahan. Itu berdasarkan bahasa. Sedangkan dari sudut pandang istilahi atau terminologi, riba itu to any unjustified increase, pada segala hal kenaikan yang tidak benar, tidak tepat atau unjustice, tidak adil atau dolim. Ya, di dalam hal ini ya dalil di dalam Al-Qur'an tentang keharaman riba ini disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Al-Baqarah ayat 257 ya. Nah, ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yata'abbadu asy-syaitanu minan nas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Sudah, syukron sampai situ saja. Di situ sudah disebutkan tentang wa harramallahu riba, bahwa riba itu haram. Maksud ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang hobi menganggap biasa makan riba, makan bunga, makan tambahan bunga, itu adalah seperti orang-orang yang kesurupan atau kesetanan, ya, orang-orang yang akalnya sudah nggak sehat lagi. Kenapa? Karena dia memakai argumen bahwa riba dan jual beli itu adalah sama. Padahal Allah menjelaskan secara eksplisit di sini, wa halallahu baik. Allah itu menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Yang bagian itu dijelaskan secara tekstual di dalam Al-Qur'an haram, dan jual beli itu halal. Tapi orang-orang yang kehilangan akalnya, dia menganggap itu sama. Ya. Maksudnya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah itu secara tekstual, secara eksplisit menyatakan bahwa jual beli itu halal, halallahu baik, dan wa harrama riba, dan riba itu haram. Ya. Berikutnya, kalau memang seperti itu, apa bedanya jual beli sama riba? Terima kasih. Ya, di situ perbedaannya di situ di pertambahan yang tidak baiknya, ya. Di pertambahan yang tidak baiknya. Apa saja pertambahan yang tidak baik di dalam Al-Qur'an ini yang dimaksudkan ini, ya. Dijelaskan pertambahan-pertambahan yang dianggap dolim atau unjustice, ya, atau tidak benar, ya, atau tidak adil. Di sini ada 4 bentuk pertambahan yang tidak benar. Ya, pertambahan yang tidak benar yang pertama itu adalah pertambahan berat benda. Ya, yang pertama itu adalah pertambahan
berat benda yang dikenal dengan riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi dikarenakan ada pertambahan benda. Contohnya emas 10 gram ditukar dengan emas 12 gram. Ya. Apakah itu juga berlaku untuk benda selain emas? Seperti contohnya rumah atau yang lainnya? Oh, untuk benda selain emas ya? Untuk benda selain emas contohnya kurma lainnya. Kalau kurma kan benda kecil ya. Kalau ditambahkan itu nggak masuk jual beli atau apa ya, sedekah itu ya. Kayak permen itu ya. Saya ambil contoh yang agak mahal gitu ya, yang agak berharga biar kerasa bahwa itu ada yang dirugikan ya. Contohnya saya tanah ya. Saya punya tanah 1 hektar di Taman Dayu. Tanah 1 hektar di Taman Dayu ini wilayah pariwisata. Ya, wilayah pariwisata, ada perumahan elit tingkat nasional sehingga tanahnya itu harganya mahal. 1 meter perseginya itu harganya itu 2 juta. Misalkan ada teman kita misalkan di daerah terpencil, Jember misalkan. Jember itu, Jember masih maju ya. Lumajang misalkan ya. Lumajang terpencil desa ya. Tanahnya 1 meternya itu 200.000. 1/10-nya harga di Taman Dayu. Meskipun harganya 1/10-nya, tapi ketika saya bilang, ayo kita tukeran tanah, kamu 10 hektar, saya 1 hektar, itu tetap tidak sah dan dianggap pertambahan yang tidak benar. Dan dianggap masuk ke dalam riba fadl. Ya, sehingga seharusnya kalau ingin menukar, tetap harus proses jual beli. Tanah saya 1 hektar di Taman Dayu saya jual dengan harga per meter 2 juta, mendapatkan sekian, terus uangnya saya buat beli tanah di Lumajang. Harus seperti itu. Nggak boleh langsung. Kalau langsung jadi tidak benar dan masuk kategori riba fadl. Itu yang pertama ya. Terima kasih pertanyaannya jadi melengkapi. Berikutnya adalah riba nasi'ah. Ini jenis pertambahan. Uang menjadi tambah dikarenakan ada increase over time. Jadi uang dibuat nambah kalau ada orang pinjam, terus perpanjangannya itu harus ada ganti rugi, harus ada bunga. Bunganya increase over time. Ini masuk jenis pertambahan yang tidak benar. Dan masuk kategori jenis riba nasi. Ya, di situ bisa langsung dipahami kan ya, jenis riba nasi. Jadi kalau ada bunga, kalau utang piutang tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga, dia masuk kategori riba nasi. Kemudian jenis pertambahan yang tidak benar berikutnya adalah pertambahan tidak benar berikutnya di situ adalah pertambahan dikarenakan kesepakatan. Ini juga utang biasanya ya, utang. Tapi nanti kalau bayarnya harus lebihnya ini masuk kategori pertambahan yang tidak benar, pertambahan yang injustice, pertambahan yang dolim. Itu masuk haram juga, masuk riba juga. Terus jenis yang lainnya lagi pertambahan yang tidak benar. Ya, pertambahan yang tidak benar di sini adalah pertambahan karena serah terima barang. Untuk jenis pertambahan yang tidak benar yang kedua yang masih A dengan for ini jenis pertambahan yang biasanya terjadi pada utang. Sedangkan yang ketiga adalah riba yat. Riba yat, maaf saya tulis riba jahiliyah karena riba yat ini banyak terjadi pada masa-masa jahiliyah. Di sini ribanya ini biasanya berupa kredit barang, ya, berupa kredit barang. Itu tentang riba. Ada pertanyaan? Apa? Apakah cicilan motor itu termasuk riba yang mana? Istilah apa? Cicilan motor masuk yang istilah riba dari jual beli barang, riba yang yat, kredit barang ya. Apalagi? Bagaimana jika saya ingin menjadi pemodal tapi tidak mengandung riba? Pemodal tidak mengandung riba gitu ya. Kan pemodal ini seperti meminjami uang ya, tapi nanti dikembalikan bertahap ya. Nah, atau istilahnya investasi. Ya, ada itu harus pakai perjanjiannya, itu harus pakai perjanjian akad mudarobah atau musyarakah ya. Di situ harus pakai akad kerjasama. Pakai akad
sama. Itu baru tidak riba. Tapi kalau di situ ada bagi hasil, artinya hasil untung atau rugi itu siap ditanggung. Tapi kalau investment itu wajib ya, wajib harus ada keuntungan. Keuntungannya tetap kecil untungnya, besar untungnya, minta jatahnya sekian persen tetap. Nah, itu yang dampak negatifnya saat ini riba. Riba saat ini di Indonesia, secara khusus di Indonesia dan secara umum di seluruh dunia itu riba ada di mana-mana. Riba ada di mana-mana dan hampir-hampir kita tidak bisa lepas daripada riba. Di dalam riba itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kerugiannya yang jelas itu haram. Negatifnya itu adalah yang jelas haram. Ya. Dan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang harus menanggung bunga, otomatis itu jadi kerugian. Nah, di sini silakan didiskusikan dengan teman sebagusnya tentang dampak negatif dan dampak positif daripada riba. Kalau ada dampak positifnya, silakan saya beri waktu. Pikirkan, Kak. Nah, tidak. Kebetulan dia ngobrol dengan temannya. Lanternir. Maksudnya itu ada mansal. Orang yang kaya menjadi semakin kaya, orang yang miskin semakin menjadi miskin. Dampaknya apa? Memperlep. Berarti riba apa? Masalah yang minjam jadi Ini kan ada syaratnya kan ya? Berarti kalau ada syarat riba. Riba. Menukar emas 10 gram dengan 12 gram. Jenis riba. Oh iya. Ya. misalnya pinjaman yang tidak ada ribanya gimana? Oh, untuk pinjaman yang tidak ada ribanya itu ada dua bentuk, ya. Ada dua bentuk. Di sini ada mudharabah sama musyarakah. Adapun perbedaan antara musyarakah dan mudharabah, di sini kalau mudharabah, di sini kita punya uang, kita ingin uang kita itu aktif ya, ingin uang kita itu muter ya, nggak diam saja gitu kan. Di sini kita uangnya itu kita kasihkan ke orang yang mau bekerja. Di sini kita kasihkan uang orang yang bekerja. Jadi di sini ada dua pihak, satu pemodal, satu pengusaha. Itu namanya akad mudharabah. Adapun bentuk yang lainnya lagi musyarakah. Musyarakah ini kita di sini pinjamkan uang, tapi kita tidak kita pinjamkan, tapi juga ikut kerja. Orang yang pinjam itu dia juga keluarkan uang juga. Jadi sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mengeluarkan tenaga, modal. Jadi sama-sama itu. Makanya sebenarnya musyarakah atau orang yang berserikat. Orang yang berserikat. Itu di situ sama-sama pemodal, sama-sama pengusaha. Dengan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Di situ kita statusnya bukan lagi mengutangi, bukan lagi meminjami, tapi dan itu tentang jual beli hutang piutang yang tidak riba. Barangkali ada pertanyaan berikutnya yang lainnya. Jadi cicilan yang benar itu bagaimana? Karena tadi saya dengar cicilan itu termasuk ribayat. Oh, cicilan ya, cicilan benda maksudnya ya. Ya, terima kasih. Cicilan benda, benda ya. Benda motor biasanya cicil itu masuk ribayat. Itu yang benar harus proses jual beli. Barang dibeli, kemudian barang dijual. Sedangkan cicilan di sini barang tidak sepenuhnya dibeli. Kalau barang tidak sepenuhnya dibeli, kemudian harga dinaikkan, di sini masuk riba. Tetapi kalau barang dibeli dulu, tapi pertambahan nilainya itu masuk dulu. Jadi dalam hal ini riba, pihak bank, misalkan kita ingin membeli sepeda motor, kita uangnya nggak cukup, kita minta tolong bank, kita mau beli sepeda ini dengan cara mencicil. Nanti banknya beli sepeda motor ini betul, sepeda motornya itu harganya 20 juta. Yes,
dibeli sama bank. Kemudian banknya menjual lagi ke kita seharga 35. Di sini perbedaannya antara 27 juta dan 35 juta ini bukan keuntungan riba, tapi keuntungan jual beli. Ya, mungkin sama hasilnya. Ada selisih harga 8 juta. Misalkan kita beli sepeda, harganya beli juta 27 juta, tapi kita kredit itu sebelah kanan. Itu pertambahan nilainya menjadi apa? Riba tadi. Tapi kalau dibeli dulu sama orang yang punya uang dalam riba, kemudian dijual dengan harga 20 juta, itu jadi jual beli. Perbedaannya tipis sekali. Tapi tetap beda. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Silakan kalau tidak ada perbedaan, sekarang kita akan melakukan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan pembangunya. Saya minta orang dari yang ini menyampaikan sisi negatif dari riba, yang akan menyampaikan sisi positif. Ada nggak sisi positifnya? Ya, berikutnya kita persilakan kepada saudara Alim sama saudara Sodik untuk presentasi kelebihan dan cara menjauhi menghindari riba. Ya, silakan. Kami silakan kepada yang saudara Halim. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari dampak negatif riba. Jadi dari sini riba itu menimbulkan ketidakadilan ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Maksudnya gimana? Orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin menjadi semakin miskin. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada penambahan nilai. Jadi orang yang meminjam uang itu menjadi semakin dirugikan dan orang pemodal menjadi semakin untung. Akibatnya apa? Atau dampaknya apa? Akan memperlebar kesenjangan sosial. Jadinya menyengsarakan pihak yang lemah dan merusak hubungan sosial dan moral. Akan mengkacaukan hubungan sosial dan moral. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh Akhiran Sodik. Ya, di sini saya akan mempresentasikan dampak positif dari riba. Mungkin jika dipandang oleh kita semua, riba itu adalah suatu perbuatan yang buruk. Tetapi seperti yang diucapkan dan dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Jundi, bahwa sesuatu yang negatif pasti juga memiliki hal yang positif. Begitu pula dengan riba. Riba juga memiliki sisi positif dari perbuatan tersebut. Hanya saja sisi positif tersebut tidak berlaku ataupun tidak boleh dipakai oleh kita sebagai umat Islam. Karena jelas Allah telah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan perdagangan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi meskipun di dalam riba itu memiliki sisi positif, kita tidak boleh menggunakannya. Yang pertama, dampak positif dari riba itu adalah dengan menggunakan riba itu adalah teknik tercepat untuk mengumpulkan uang. Oleh karena itu, bangsa komunis seperti halnya Cina ataupun bangsa kapitalis, mereka dengan cepat menumpuk uang, mereka dengan cepat menguasai perekonomian dunia dengan menggunakan riba. Dengan modal yang sedikit, meminjamkan uang berjumlah sedikit, lalu diberi bunga yang melilit, maka mereka bisa menjadi kaya hanya dalam hitungan tahun, bahkan dalam hitungan bulan. Lalu dampak positif yang kedua adalah dengan menggunakan riba, bangsa-bangsa kapitalis bisa mengendalikan sosial. Dengan mereka menjadi lebih kaya, mereka bisa membeli apa yang tidak bisa dibeli. Mereka dengan uang bisa membeli suara rakyat, dengan uang
mereka bisa terpilih menjadi seorang perwakilan dengan membayar rakyat. Lalu dampak positif yang kedua adalah dengan mereka menjadi kaya dengan uang tersebut, dengan menggunakan debat tersebut, maka mereka dapat mengendalikan sosial. Mereka dapat menguasai politik di dunia ini dengan menggunakan uang yang mereka dapat dengan riba. Dengan berbahaya tersebut, kita umat muslim dapat mengambil hikmah bahwasanya riba itu berbahaya dan tidak baik untuk kita semua, sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Halim. Kalau misalnya saya melakukan riba, apa saja? Jika kita melakukan riba, maka apa sanksinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih." Maka konsekuensi yang pertama adalah kita akan Ya. Tak tahu. Enggak usah bersuara. Tinggal itu keliling-keliling jalan-jalan lihat orang aja. Siap. Tuh, sampai. Di balik layar ini seru, balik layar ini. Sumpah di balik layar seru, di balik layar. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya.
Sudah selesai? Ini tidak selesai dari kumpulan sini Pak. Silakan. Demikian pertemuan kita tentang riba. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang analisis. Nanti saya minta kepada adik-adik semuanya di rumah menganalisis dan melakukan wawancara kepada tetangga-tetangganya, teman-teman bapaknya. Ini usianya berapa? Sudah punya KTP? Oh iya ya, sudah punya KTP berarti sudah punya nomor rekening ya? Ya. Nah, ada di sini yang punya cicilan sepeda motor? Belum dicicilkan sama orang tuanya? Loh, ini kan pernah pakai sepeda motor, itu cicilan apa tuh nih? Naik kereta ini? Oh, naik kereta ya. Oh iya ya, berarti masih belum bersentuhan ya, berarti ditanyakan. Nah, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-temannya, analisis. Saya minta masing-masing orang menuliskan 3 kasus riba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.